Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu keempat Juli 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Coba kita tarik energinya kamu. Di sini ada apa aja di minggu keempat ya kamu, Leo? Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama aku lihat di minggu keempat ini ya, seorang Leo secara finansial mungkin masih naik turun gitu, lagi banyak banget, lagi sedikit banget gitu. Jadi kamu harus bisa mementingkan, kayak harus tahu skala prioritas kamu, kebutuhan kamu ya, agar di sini apa, kayak bisa keuangan kamu itu bisa bener-bener kayak yang terjaga. Jangan lagi ada banget, lagi nggak ada, pinjam uang sana sini gitu Leo ya. Oke, dan ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi sangat emosional, bahkan over. Di minggu keempat ini sesuatu yang akan bikin kamu jadi marah, ataupun membuat kamu jadi merasa nggak peduli lagi ya, gelisah. Ada hal-hal yang cukup kayak juga bisa menekan, kayak apa ya, buat jadi tekanan batin sih. Kalau aku lihat kayak gitu, ada hal-hal yang membuat kamu jadi merasa tekanan batin. Ini masalah perasaan sih Leo. Terus ada hal-hal yang bikin kamu jadi stagnan juga, kayak kok di sini aja ya progresnya, kok belum oke ya. Adanya beberapa kayak kesempatan ataupun semangat yang kamu rasa hilang atau kurang, bahkan kurang gitu. Dan soal keuangan memang agak kolaps ya di minggu keempat ini Leo ini, karena ya aku bilang tadi, mungkin beberapa dari Leo ini masih banyak bayaran-bayaran, oke. Mungkin ada hal-hal yang harus dibayar atau tanggung jawab yang harus dibagi di sini, mungkin terkait dengan keluarga, uang-uang yang ke keluarga gitu ya, yang kamu kasih, yang kamu bantu. Karena ya itu, kondisi keuangan belum stabil nih, cuma yang dikeluarin udah banyak, makanya di sini beberapa ada yang keuangannya itu akan kolaps di minggu keempat ini karena pengeluarannya yang besar. Jadi kayak nggak sepadan pemasukan dengan pengeluaran kamu gitu. Overspending, kamu juga di sini aku melihat kayak yang nggak yang terlalu hemat-hemat banget di minggu keempat ini, sehingga jadi kocar-kacir soal keuangan. Kayak ada aja yang harus kamu beli. Kalau nggak kebutuhan kamu, kebutuhan orang lain yang coba kamu bantu gitu. Padahal di sini kamu juga morat-marit. Karena terkadang Leo terlalu baik ya, pinjemin sana, pinjemin sini, lama baliknya dia sendiri nggak ada uang terus minjem orang lain lagi, kan nggak enak gitu. Jadi kalau mau minjemin uang ke orang pun Leo, kamu harus kayak tahu dulu skala keuangan kamu gimana, mencukupi nggak untuk minjemin. Karena setiap uang yang dipinjemin itu ya ada resikonya teman-teman. Resikonya apa ya, nggak balik. Kalau nggak balik ya otomatis diikhlaskan dong ya. Jadi harus tahu, wah ini nih akan tekor sekian nih ya. Jadi makanya kalau ada uang lebih baru pinjemin, jangan uang kamu ngepas kamu juga pinjemin ke orang lain. Giliran kamu nggak ada uang, kamu mau minjem ke siapa? Kamu cari pinjaman lagi yang lain-lainnya. Jadi kan repot, susah. Pakai aja uang kamu untuk diri kamu sendiri. Kayak oke, kamu boleh menjadi pahlawan Leo, tapi nggak semua orang bisa kamu bantu ya. Namanya aku melihat kamu ada keterbatasan soal finansial kamu di minggu keempat ini. Jadi kalau mau bantu, pilih ya, pilih orangnya yang benar-benar bisa dipercaya, yang akan benar-benar balikin, yang secara keuangan dia juga sumbernya jelas, sehingga kayak terjamin oh ini bisa ngebalikin nih kayak gitu. Jadi jangan sembarangan pilih ya. Terus di minggu keempat ini juga aku lihat ada hal-hal yang terkadang kamu merasa kayak aduh sia-sia nih pengorbananku gitu ya. Menjadi bingung terhadap sesuatu, menjadi ragu juga karena kok
sesuatu di sini terasa gantung aja. Kalau aku lihat gitu ya, terasa gantung. Di satu sisi kamu mikirnya bahwa sudah ada pengorbanan yang dilakukan, tapi kayak terasa sia-sia pengorbanan itu. Kayak hal yang kamu dapatkan tuh nggak sepadan. Kayak ada hal-hal yang kamu ngerasa kayak aku nggak mendapatkan sesuatu ini secara sepadan. Terus di minggu keempat ini juga aku melihat beberapa dari Leo sepertinya cukup lonely gitu, hampa terasa. Jadi baik yang single ataupun yang couple, aku melihat hati kamu sama-sama hampa. Kalau yang single, hampanya karena memang nggak ada pasangan atau belum ada yang pas atau belum ada yang klik kan untuk di jadi PDKT-an gitu contohnya. Tapi kalau yang couple di sini, tak kenapa meskipun kamu punya pasangan, kayak hati kamu tuh hampa gitu. Bisa jadi entah ini kualitas hubungan yang semakin menurun atau memang waktu ya, cara waktu itu kurang dengan pasangan, sehingga kayak ada rasa dimana aku punya pasangan tapi kok rasa nggak punya pasangan. Mungkin terlalu sibuk masing-masing, jalan masing-masing ya, sendiri-sendiri. Kamu di mana, pasangan kamu di mana, ketemu sesekali, ngobrol sesekali ya, kayak kurang waktu, hubungannya jadi kurang berkualitas, makanya ngerasa hampa banget gitu. Status punya tapi ngerasa hampa. Terus tapi beberapa yang single aku melihat ada potensi untuk kehadiran soulmate loh di minggu keempat ini. Jadi after kamu yang lonely ngerasa hampa itu Leo ya, ada potensi soulmate kamu akan hadir. Kalau yang couple bisa jadi setelah kamu cukup merasa oke, aku ngerasa hampa meskipun aku punya pasanganku sibuk sendiri, aku juga sibuk gitu kan ya. Nah di minggu keempat ini aku melihat kayaknya ya, after yang kamu ngerasain kayak gitu tuh, nantinya akan ada di masa perbaikan soal koneksi antara kamu dan pasangan. Mungkin kamu udah menyadari, entah ada ngedengar lewat readingan ini atau readingan tarot reader lain gitu ya, yang dimana mungkin kamu cukup menyadari juga, oh iya, aku dan pasanganku memang sama-sama kayak sibuk masing-masing, sehingga kurang waktu buat berdua, kualitasnya jadi kurang. Jadi yang kayak ini harus diperbaiki sepertinya komunikasi kita, koneksi kita. Nah itu yang akan kamu lakukan nantinya, akan terjadi di minggu keempat juga after lonely. Kamu harus hati-hati juga Leo ya, bahwa di sini ada Seven of Swords. Di minggu keempat ada potensi tentang pengkhianatan bisa terjadi. Hati-hati ya, pengkhianatan dari berbagai sektor. Oke. Bisa di keuangan, bisa di percintaan, bisa di pekerjaan, atau bisa di usaha yang kamu jalani. Intinya ada orang-orang yang mencoba untuk kayak nipu ataupun berkhianat ataupun merampas hal yang menjadi miliknya kamu. Jadi harus hati-hati. Terus di minggu keempat ini juga aku lihat beberapa dari Leo sepertinya berusaha untuk survive sendiri, kayak mencoba untuk bangkit dari keterpurukan yang kamu rasa. Cuma kamu nggak akan kayak percaya siapapun gitu loh ya. Jadi sulit mendapatkan kepercayaan seorang Leo di minggu keempat ini teman-teman, karena dia benar-benar kayak ngerasa segala sesuatunya aku berjuang sendiri dan lakukan sendiri. Jadi aku nggak bisa percaya pada siapapun kayak gitu. Udah trauma kali ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo di minggu keempat Juli 2025. Oke, yang pertama kamu dipesankan, katanya gunakan intuisimu sebagai moral kompas kehidupanmu. Oke. Lalu yang kedua kamu juga dipesankan fokus pada tujuan-tujuan kamu ya, dan bawa kesuksesan yang kamu dambakan. Yang ketiga kamu juga dipesankan, katanya coba lihat segala sesuatunya kembali ke belakang agar kamu bisa mendapatkan perspektif yang katakanlah kayak berbeda ya, dari kehidupan kamu yang sekarang. Jadi pentingnya kita sebagai manusia juga kayak mengingat ke masa lalu ya, bukan berarti kayak mencoba untuk terus mengingat-ingatnya, tapi untuk mengambil pelajaran agar bisa mendapatkan suatu perspektif, aduh belibet banget aku ya, untuk kehidupan kamu yang sekarang pokoknya lagi dijalani gitulah. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran buat Leo. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo di minggu ke-4 Juli. Kamu energi paling kuat bisa terkoneksi dengan Libra, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu saja.
Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Leo.